Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Indonesia TV. Hari ini kita bertemu lagi masih dalam kondisi di bulan puasa dan dalam kegiatan ataupun program Pora, yaitu podcast Ramadan. Sahabat, hari ini kita sudah bersama seorang tokoh, yakni Wakil Rektor di INISNI Kabupaten Temanggung, yaitu Bapak Hamidullah Ita. Selamat sore Pak Ita. Sore. Sekarang sudah kayak pendekar. Kan pendengar ini dari suku Dayak, dari Pontianak, kiriman teman kemarin itu. Baru berarti ya? Baru pakai sekali ini. Oh, iya. Luar biasa, tambah gantengnya ini. Oke sahabat-sahabat, jadi kali ini kita akan membahas suatu hal yang kaitannya dengan tradisi ataupun dengan tradisi keilmuan sendiri. Kita tahu bahwasannya NU ataupun Aswaja, dalam akidah Aswaja itu diajarkan bagaimana seseorang yang menuntut ilmu itu selalu diajarkan atau selalu diajar oleh guru, dan nanti akan bertemu atau sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Malaikat Jibril, dan sampai kepada Allah. Nah, di era-era sekarang atau era globalisasi seperti ini, banyak sekali yang tidak menggunakan seperti itu, atau secara gampangnya yaitu belajar tanpa guru atau belajar melalui internet saja. Nah, ini tentu menjadi PR atau menjadi permasalahan yang perlu kita kupas bagaimana dan sebenarnya hal ini boleh atau tidak boleh dan lain sebagainya. Nah, dalam kapasitas ini saya mohon Pak Ita untuk menerangkan atau menjawab permasalahan ini, Pak. Monggo. Jadi lebih kepada ada gurunya atau tidak guru ya. Ya. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu kan seorang guru, kalau di Arab ya syekh ya. Ustadz tidak ada, kata Ustadz di Al-Quran juga nggak ketemu saya konfirmasi beberapa, dua teman seorang hafal Quran, hafid Quran di PT IIKI Jakarta juga nggak menemukan kata Ustadz di dalam Al-Quran. Yang jelas adanya seorang guru, syekh ataupun seorang Ustadz lah bahasa umumnya sekarang ya. Itu sangat penting di dalam sebuah proses penerimaan informasi atau pengetahuan, apalagi ini soal agama gitu loh. Makanya di dalam pembukaan di Muqaddimah kitab Sahih Muslim itu disebutkan pentingnya sanad di dalam mendapatkan ilmu agama. Ulumuddin itu sangat penting di dalam prosesnya, harus ada sanad. Nah, sanad ini adalah sebuah patron atau pondasi atau dari siapa. Makanya di dalam hadis itu an Abi Hurairah dan seterusnya. Artinya sanad perawi hadisnya jelas. Itu di dalam riwayat pun seperti itu. Di dalam agama sama. Artinya di dalam Muqaddimah Sahih Muslim itu jika tidak belajar agama tanpa sanad, dikhawatirkan kita nanti ketika sudah menerima pengetahuan itu memakai hawa nafsunya di dalam menyampaikan atau bahkan menyalahgunakan, tidak memakai ya ibaratnya sumbernya tetap ada kan. Sekarang bahasa modernnya learning resource ya, sumber belajar itu banyak, digital, manual, kemudian dengan alam dan seterusnya, semua itu sumber belajar. Akan tetapi di dalam ilmu agama khususnya ulumuddin, sebuah sanad itu menjadi penting. Kenapa? Ya tadi kita di dalam melakukan proses ibadah misalnya itu tidak hanya menggunakan nafsu atau tidak ngawur karena tidak menggunakan sanad gitu. Tapi kalau menggunakan sanad, insya Allah tidak seperti itu. Dan inilah di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah sejak Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi itu sangat penting sekali menjaga sanad. Bahkan diwajibkan hafal gitu loh. Ya. Padahal kita tahu juga bahwasanya misalnya dalam ilmu hadis saja itu ada sanad yang terputus satu. Walaupun bahkan makanya saja itu tidak jujur, dalam arti lain tidak jujur atau membohongi binatang, itu sudah
pangkatnya kan turun. Ya, misalnya ada kritik matan, kritik sanad itu juga ada di dalam ulumul Quran wa ulumul hadis gitu loh. Nah, seperti contoh ini juga akan berbahaya ketika sanad ini tidak dijaga, karena beberapa hadis-hadis yang maudhu, yang lemah bahkan dhaif itu digunakan orang-orang untuk kepentingan tertentu dan membodohi masyarakat. Artinya ada hadis palsu Nah, kemarin ini kan banyak sekali ya. Bahkan Al-Quran sendiri dipalsu. Misalnya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memeluk agama ghairul islami, selain Islam, dia intinya di akhirat itu akan khosir, sasar ya. Tapi disebut di situ ada pemalsuan Al-Quran. Dulu konon menyebut salah satunya produk Cina itu. Wa may yabtaghil Islam, kurang ajar toh. Barang siapa yang memeluk Islam, dia ya itu kan. Nah, ini contoh kalau pentingnya sanad. Kenapa? Ya tadi ketika kita seorang hafidhul Quran, ketika ada cek recheck ini benar atau tidak, oh guru saya ingat masih ini dulu ghairul islami dina misalnya ya. Yang artinya ini menjadi penting ya. Itu yang pertama. Artinya secara otoritas keilmuan kita itu ada gurunya gitu loh. An itu kalau jelas an Abi Hurairah diriwayatkan siapa nanti sampai ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tadi di dalam Sahih Muslim kita tidak menggunakan hawa nafsu di dalam mendapatkan ilmu atau mengamalkan ilmu itu. Nah, ini sangat penting karena di dalam proses beragama tentu orang itu dihiasi dengan nafsu, hubus syahwat minan dan seterusnya itu ya. Zuyyina linnasi hubus syahwat itu ya. Artinya kita itu mau nggak mau syahwat itu menjadi ini perlengkapan kita, aksesoris kita gitu. Jadi kita nggak bisa menolak. Tapi kalau kita nggak punya sanad keilmuan, bisa jadi kita sakar PDW dalam menggunakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Kemudian yang ketiga adalah ada proses penjaminan di dalam kebenaran ilmu pengetahuan kita. Makanya lanjutan tadi, proses belajar itu harusnya talaki seperti ini ya. Talaki itu bertatap muka, bermuajahah, liqa ya, artinya ada perjumpaan antara seorang syekh dengan seorang murid gitu loh. Nah, ini saya kira tradisi sangat penting, baik itu yang sudah terlaksana di pesantren dan seterusnya. Cuman sekarang kan era virtual nih gitu. Apakah itu menjamin talaki? Nah, tetapi kalau hemat saya itu tidak masalah, karena tetap ketika seorang guru itu mengajar misalnya tentang kita Syam ya, Syam gitu ya, itu mereka pasti menjamin murid satu kelas itu. Berbeda kalau kita otodidak gitu loh, itu lain masalah ya. Misalnya kadarnya mungkin penerimaannya atau ya, soal ketertangkapan berapa persen itu lain masalah karena terbatas ruang dan waktu gitu loh. Tetapi secara jaminan tadi talaki atau tawajuhan istilahnya, bertatap mukanya itu sudah batal gitu, artinya sudah terlampaui dan sah gitu loh. Sah kecuali kita browsing nih hukum apa di pagi hari menurut Islam, sumbernya nggak jelas, kitab dari mana nggak jelas, siapa yang mengarang nggak jelas, nah itu yang berbahaya gitu loh. Itu nanti kira-kira semisal ada nih orang atau banyak orang yang tanpa keruah ini di internet sudah ada semua. Ya memang tidak ada masalah kalau hanya sebatas pengetahuan umum itu tidak masalah. Cuman bagi saya kalau itu urusan agama wajib dong gitu loh. Karena siapa yang menjamin mereka nanti, makanya begini, kalau di dalam tradisi NU itu kan kenapa ngajinya nggak langsung Al-Quran dan As-Sunnah? Ya. Itu kan pertanyaan di situ ya. Karena tradisi Ahlussunnah wal Jamaah khususnya An-Nahdiyah itu meyakini bahwa kita itu tidak hidup di zaman Nabi gitu loh. Artinya untuk mensarai, menerjemahkan sebuah hadis, sebuah sunnah itu tidak bisa seperti kita hidup di zaman Nabi. Butuh sanad sampai ke kita butuh guru gitu loh. Makanya ngajinya melalui kitab kuning, dan kitab kuning itu bukan kitab karangan manusia ya biasa dengan nafsu, tetapi di situ kan syarah hadis, syarah Al-Qur'an gitu loh. Nah, beda dengan orang-orang yang lain ya, muslim-muslim modern sekarang itu nggak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, bid'ah. Apa-apa harus langsung ke Nabi, seolah-olah mereka itu hidup di zaman Nabi gitu loh. Mereka tekstualis dan apa namanya, mereka tidak ada sanad langsung ke zaman Nabi. Padahal misal contoh ya, kemarin saya ngaji dengan seorang pengurus
Lembaga Pendidikan Ma'arif PWN Jawa Tengah nih. Kemarin itu dia ngasih apa ya, di dalam sebuah riwayat hadis itu ada yang menyebut bahwa bapaknya Nabi Muhammad, orang tuanya Nabi Muhammad itu masuk neraka katanya. Nah ini kan menurut orang-orang Muslim modern ya nggak punya sanad keilmuan dan kealiman ya, ini kan bahaya gitu loh. Orang bodoh itu bahaya ya gitu loh. Nah di situ disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh seorang kafir gitu loh. Ya Rasulullah, apakah ayah saya itu masuk surga, ayahmu di neraka? Dia sedih gitu loh. Terus berpaling dengan Nabi, pamit lah. Ayah saya juga di neraka. Nah, kata ayah saya juga di neraka ini dimaknai dalam hadis itu ayah Nabi, orang tua Nabi. Tetapi di situ sebutan paman di zaman zaman Rasul itu disebut ayah. Paman Nabi semuanya kan tidak semuanya percaya bahwa Muhammad itu Nabi. Ini contoh saja ini. Maka kayak semacam Abu Jahal itu kan jelas Abu Lahab, kan jelas dia ya tidak beriman pada Nabi. Dan itu apakah di dalam tradisi Arab paman atau pakde itu disebut ayah juga. Nah itulah kesalahpahaman dalam menerjemahkan sebuah teks hadis. Kalau ini tidak ada di kitab, pasti mereka memahami caklek tekstual gitu loh. Sesuai dengan bahasanya disesuaikan dengan kitab. Nah, kondisi kemudian waktu, ruang dan waktunya konteksnya beda gitu loh. Contoh lain, misalnya ketika saya lupa namanya ya, salah satu anaknya Abu Lahab. Jadi ketika dulu tarawih ya atau sholat jamaah itu, ketika baca surat Al-Lahab dengan nada keras, itu sang anak Abu Lahab itu juga sedih ya, bahkan protes ke Nabi. Ya Muhammad, ini kenapa kok ketika baca surat Al-Lahab itu keras-keras, padahal ya sudah pasti ayah saya itu ya pokoknya dikutuk Allah lah gampangannya ya, atau dilaknat Allah, tapi bu jangan keras-keras, saya sakit hatinya gitu loh. Nah Nabi juga menjelaskan, artinya dengan kondisi yang seperti itu pun, itu Muhammad bisa menyesuaikan dan menjelaskan kepada anak Abu Lahab itu. Artinya meskipun dengan surat Al-Lahab jelas ya, tabat yada Abi Lahab itu Nabi Muhammad juga memiliki kasih sayang dengan anaknya Abu Lahab itu. Artinya dengan memerintahkan para sahabat jangan terlalu keras-keras ketika membaca surat Al-Lahab. Ada anaknya Abu Lahab itu. Nah, artinya kan ini konteks ya. Dan lain sebagainya. Contohnya banyak sekali. Misalnya di Al-Quran ada yadullah ya, itu jangan dimaknai sebagai tangan Allah gitu loh. Ini kan bahaya kalau kita tekstualis. Nah ini kan harus dimaknai dikiaskan. Yadullah itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Nah ini contoh lah bagaimana sanad itu sangat penting di dalam tradisi Turat, di dalam tradisi belajar ilmu agama. Seperti di dalam saya mondok dulu ya, itu kan misalnya ya, guru saya itu ada yang sekarang Kiai Haji Minanur Rahman, itu sekarang Khatib Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati. Dia syaratnya jelas dari Matoli'ul Falah, dari mbah sampai seterusnya, sampai Mbah Mutamakin, seterusnya sampai Nabi Muhammad. Kemudian juga yang dari sisi yang lain dari Mbah Hasbullah ya, Kiai Haji Hasbullah ada muridnya Mbah Mutamakin Kajen dan seterusnya. Pokoknya sampai sanadnya. Kemudian Kiai Haji Khalilur Rahman, sanadnya Mbah Maimun Jubair, jelas nanti ke atas. Nah, artinya sanad keilmuan itu pentingnya itu di situ. Jadi siapa gurunya siapa, nanti akan jelas peta keilmuan bahasanya. Peta keilmuannya jelas gitu loh. Nah, tetapi sekarang kan orang nggak penting ngapain sanad-sanatan, nggak jelas gitu loh ya tadi. Nah, itu kan ya gimana ya? Kayak kita itu langsung menelan mentah Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu loh. Dan tidak tahu ruang lingkup, konteks ruang dan waktu, kita ini siapa, berhak menafsir Al-Quran atau tidak, tidak ayakuna aliman bilughil Arabiyyah, tidak ibil Quran ya. Cara-caranya kan surutul mufassirin begitu ya, bahkan ada bul mufassirin ya. Tapi ya itulah kondisi masyarakat kita sekarang memang tidak seperti dulu. Artinya sebuah informasi khususnya pengetahuan agama itu sangat penting, bahkan perlunya di pesantren itu selain satu lembar bernama ijazah, itu juga ada namanya ijazah ya. Nah ini kan sebuah legitimasi seorang guru, seorang kiai terhadap santri
boleh membaca kitab ini ketika sudah khatam dan juga memiliki ijazah. Nah, artinya secara legitimasi kalau kita kontekstualisasi ke pendidikan formal, kamu belum sah menjadi sarjana ketika belum memiliki ijazah S1. Sama seperti pesantren, kamu belum boleh mengamalkan misalnya Jawahirul Ma'ani, kitab manaqib ya, atau Jawahirul Sani ketika belum simaan, belum puasa misalnya, dan belum memiliki ijazah dari saya. Konteksnya sama ya sebenarnya. Jadi saya kira sama ya di dalam tradisi keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah di pesantren dengan pendidikan formal, yang beda apanya gitu loh. Artinya ini sebuah jaminan mutu ya, istilah di dalam pendidikan formal, jaminan pendidikan mutu internal bahkan eksternal, bahwa seorang alumni pesantren itu ketika sudah mendapatkan ijazah, sudah mendapatkan restu dari kiai secara otoritas, dia baru boleh mengamalkan ilmunya di masyarakat Atau dia boleh mengajarkan. Sama seperti seorang sarjana, magister dan doktor belum sah menjadi sarjana, magister dan doktor ketika belum diberikan ijazah dan wisuda. Sama, bedanya di mana? Makanya di dalam belajar ilmu agama khususnya harus wajib memiliki sanad keilmuan. Berarti bukan konteksnya di istilahnya dianjurkan, tapi harus gitu. Ya. Nah, nanti dia berpatron pada siapa? Nggak ada yang gandulan sarungnya siapa sampai ke nabi kan gitu ya. Dan inilah sangat penting, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah pernah ngendikan, sing sapa wonge gelem ngurmati NU maka tak anggap santriku, sing sapa wonge dadi santriku tak dongake sekeluarganya masuk surga. Artinya ini sudah ijazah langsung dari Hadratus Syekh, ngurusi, bukan menjadi pengurus. Nah, ini intinya di situ. Ya. Mungkin itu saja Pak, ini untuk pembahasan kita kali ini agak melebar dan lain-lain, namun memang secara mendalam tadi poinnya dapat. Pada intinya wajib untuk bersanad agar keilmuan ini nanti sampai ada apa yang tadi dikatakan sumbernya itu langsung pada Nabi dan sebagainya. Ya ibaratnya kalau dalam menulis artikel ilmiah ya, itu kan ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Kutipan yang tidak langsung, saya menjamin 100% itu plagiat. Beda dengan kutipan langsung, kita dengan sumbernya. Beda itu. Oke. Begitu sahabat-sahabat semua. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari apa yang kita bahas kali ini, dan semoga juga diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Allahumma biqil amalithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.